Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa dalam kelas PPH Orang Pribadi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pengenaan pajak penghasilan terhadap peserta kegiatan. Seperti apa PPH dikenakan terhadap orang-orang, terutama orang pribadi ya dalam hal ini, yang mengikuti acara atau suatu kegiatan. Tentunya akan berbeda dengan pengenaan PPh satu kepada pegawai ataupun bukan pegawai. Oke, apa itu PPh peserta kegiatan? Jadi PPh peserta kegiatan ini adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang atau sebagai peserta kegiatan gitu ya, teman, peserta suatu kegiatan. Jadi bukan sebagai karyawan tetap ataupun pemberi jasa profesional yang berkelanjutan, karena nanti pengenalnya tentu berbeda. Untuk dasar hukumnya tetap sama ya teman-teman ya, dasar hukum, paling utama adalah Undang-Undang HPP, lalu aturan teknisnya diperjelas kembali dalam Per-DJP per 16 PJ 2016. Siapa saja peserta kegiatannya? Tentunya orang-orang atau individu yang mengikuti perlombaan, kompetisi, olahraga, rapat, konferensi, sidang, seminar, lokakarya, pendidikan, pelatihan, magang, studi banding, atau kegiatan lain yang sejenis. Intinya, ini adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan seperti itu ya. Terus kita mengikuti kegiatan tersebut, insidental ya teman-teman ya. Oke, karakteristiknya untuk, PPh peserta kegiatan, bersifat tidak final, artinya pajaknya nanti boleh dikreditkan ya teman-teman di akhir tahun terhadap pajak penghasilan terutang lainnya dalam SPT tahunan. Dan dipotongnya juga oleh pihak penyelenggara kegiatan. Jadi bukan kita yang dipotong, bukan kita yang memotong sebagai peserta, tapi penyelenggara kegiatannya nanti akan memotong PPh untuk peserta kegiatan. Dan penyelenggara juga wajib menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara dan dilaporkan dalam SPT masa PPh pasal 21. Nah, karena ini sifatnya withholding ya teman-teman ya, maka kita wajib sebagai peserta, sebagai pihak yang dipotong, kita wajib menerima bukti potong tentunya ya, tentunya yang dibuat oleh pihak penyelenggara selaku pemotong pajak harus menerbitkan bukti potong. Nah, kalau sekarang nanti bukti potongnya muncul kalau memang sudah dibuat melalui Cortex ya teman-teman ya, nanti muncul sehingga kita dapat mengkreditkan juga sebagai pengkreditan pajak di akhir tahun ya, di SPT tahunan kita. Nah, jenis-jenis penghasilan peserta kegiatan yang dikenakan PPh. Nah, tidak semua peserta atau tidak semua penerimaan penghasilan peserta kegiatan ya secara otomatis dikenakan. Jadi ada beberapa jenis penghasilan yang secara tegas masuk ke dalam lingkup pengenaan PPh peserta kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau undang-undang yang berlaku. Yang pertama yaitu hadiah dan penghargaan perlombaan. Nah, ini biasanya yang sifatnya, kalau menang dia dapat gitu ya teman-teman ya, kalau dia juara 1, 2, 3, biasa dia dapat 100 juta, 200 juta, seperti itu. Intinya pemenang ya biasanya, atau juara dalam suatu kompetisi, perlombaan, atau pertandingan olahraga, biasanya dia mendapatkan hadiah yang sifatnya uang tunai, barang, ataupun hadiah lain. Lalu ada yang kedua, uang saku atau uang representasi. Ini lebih kepada uang yang diberikan sebagai insentif biasanya nih teman-teman ya. Uang saku, uang hadir, uang rapat, atau uang representasi yang diterima oleh peserta rapat, konferensi, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenis lainnya. Lalu yang ketiga ada uang saku untuk pelatihan atau magang. Nah, ini lebih kepada kalau kita misalnya dari kantor gitu ya, disuruh pelatihan di luar negeri atau pelatihan di kota lain. Nah, kita dikasih tunjangan gitu ya, teman-teman ya, yang sifatnya sebagai penunjang kita untuk melakukan magang atau pelatihan tersebut. Nah, diselenggarakan oleh suatu instansi atau perusahaan, kita boleh
mendapatkan uang saku tadi kita bisa dipotong PPh, 21. Bedanya kalau yang ini dan yang ini ya tentunya teman-teman kalau ini biasanya lebih besar dibanding yang ini nih teman-teman. Kalau ini kan kayak mungkin dia sehari 2 hari ya kalau misalnya cuma uang rapat dan lain, tapi kalau pelatihan dan magang kan biasanya 3 bulan gitu ya atau berapa bulan. Nah, itu jauh lebih lama biasanya. Lalu ada honorarium peserta kegiatan. Ini kalau misalnya dia mendapatkan honor atau imbalan lain, tapi di luar daripada kalau misalnya dia sebagai narasumber nih. Nah, ini di sini ada kata-kata atau ada notes, sepanjang tidak termasuk dalam kategori penghasilan dari pekerjaan tetap. Jadi kalau dia, dapat honor karena memang dia misalnya dia dokter yang memang udah ngasih pelatihan secara rutin di situ, terus dia dapat honor, nah itu tidak termasuk dalam peserta kegiatan. Jadi intinya itu tidak merupakan, pekerjaan tetap orang tersebut, gitu ya teman-teman ya. Itu bisa disebut honorarium peserta kegiatan. Karena kalau dia jadi pekerjaan tetap berarti bukan honorarium peserta ya, tapi honorarium yang sifatnya penghasilan sebagai bukan pegawai gitu ya teman-teman ya. Nah, penghasilan yang tidak termasuk PPh peserta kegiatan. Nah, yang pertama gaji dan upah itu sangat jelas ya. Nah, yang kedua ini yang tadi Bu Citra sampaikan di slide sebelumnya. Jadi kalau memang dia sifatnya tadi si dokter ini sifatnya memang rutin memberikan pelatihan. Nah, itu berarti masuknya ke jasa profesional yang sudah kita bahas juga di pertemuan, sebelumnya gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang sifatnya peserta kegiatan memang tadi insidental dan bukan merupakan pencarian utama atau pekerjaan tetap si orang tersebut. Lalu yang ketiga ada penggantian biaya perjalanan yang sifatnya reimbursement ya, reimburse gitu ya, teman-teman ya atau penggantian biaya perjalanan dinas yang nyata-nyata dikeluarkan peserta dan didukung bukti pengeluaran pada umumnya bukan merupakan objek pajak. Karena itu sifatnya ya rembes nanti masuknya ke beban ya teman-teman ya daripada si perusahaan yang memang menyuruh atau eh, kalau memang dia nantinya diganti sama kantor ya enak dirembes gitu. Kalau enggak ya berarti ya udah itu tanggung oleh pribadi. Jadi klasifikasi yang tepat sangat krusial karena menentukan mekanisme pemotongan tarif yang digunakan dan kewajiban pelaporan yang berbeda-beda. Nah, untuk tarifnya ini sama dengan PPh 21 yang lain ya, tetap menggunakan 5 lapisan ya teman-teman ya dengan batas lapisan yang sama 0 sampai 60, 60 250, dan 50 500, 505 miliar dan di atas 5 miliar. Jadi tetap menggunakan pasal 17 ya. Nah, tapi seandainya ada peserta kegiatan yang tidak memiliki NPWP, maka dia akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20%. Nah, tapi bukan jadi cuma misalnya 5% kali 20% tidak, tapi menjadi 120%. Jadi 20% lebih tinggi itu berarti 100 plus 20% lebih tinggi. Nah, kalau misalnya, oh dikenakan 2 kali lipat ya berarti cuma 100% gitu ya, tapi karena ini 20% lebih tinggi maka 100 per 20. Ini sudah diatur dalam undang-undang ya teman-teman ya, jadi bukan Bu Citra mengada-ngada gitu ya. Jadi kalau misalnya tarif normalnya dia kena lapisan pertama hanya 5%, maka peserta tanpa NPWP dikenakan tarif efektifnya 6%. 6% dari mana? 5% dikali 120. Jika tarif normalnya 15%, maka menjadi 18%. Dari mana? 15 kali 120. Teman-teman mau pakai cara yang seperti ini boleh, atau mau pakai yang tarif efektifnya yang ini aja, yang 18% boleh. Ya intinya itu hasilnya sama gitu ya teman-teman ya. Seperti itu bagi peserta kegiatan yang tidak memiliki NPWP. Nah, ini untuk cara menghitungnya sama dengan apa namanya yang sebelumnya, teman-teman ya. Cuma perbedaannya ya karena dia bukan pegawai tetap ya. Nah, dia tidak peserta kegiatan tidak dikurangi PTKP ya atau penghasilan tidak kena pajak karena pemotongan dilakukan atas penghasilan yang dibayarkan dalam satu transaksi. Jadi insidental tadi ya, kalau ada kegiatan dia ikut, kalau nggak ada kegiatan ya dia nggak dapat penghasilan. Jadi bukan atas penghasilan tahunan yang bisa dijadikan kena TER 21 gitu ya, karena dia setiap bulan pasti dapat. Nah, itu berbeda ya, apalagi dia bukan karyawan tetap atau pegawai tetap.
Tarif progresif diterapkan langsung atas jumlah bruto tersebut. Nah, kalau teman-teman ingat, ini hampir sama cara penerapannya dengan NPPN kemarin ya, norma penghitungan penghasilan neto. Di sini ada contoh pertama terkait dengan penerapan di lapisan paling rendah ya. Seorang peserta seminar menerima uang saku sebesar 5 juta dari penyelenggara. Nah, pesertanya memiliki NPWP. Berarti penghasilannya 5 juta, dia punya NPWP, tarifnya tentunya masih sangat jauh ya, 0 sampai 60, maka dia kenanya hanya di lapisan pertama. Oke, jadi nggak perlu teman-teman ngitungin PKP dikurang PTKP, nggak perlu ya, langsung brutonya saja dikalikan dengan tarif PPh pasal 21 yang 5 lapisan. PPh terutangnya maka 5% dikali 5 juta, hasilnya adalah 250.000. Maka penghasilan diterima peserta netonya bersihnya adalah 5 juta dikurang dari PPh-nya ini ya 250.000. Jadi dia menerimanya adalah 4.750. Penyelenggara memotong 250.000, menyetorkan ke kas negara dan menerbitkan bukti potong kepada peserta. Peserta boleh mengkreditkan 250.000 tadi di SPT tahunannya. Nah, harusnya muncul di Cortex ya kalau sekarang ya, teman-teman ya. Oke, yang kedua, kita coba dengan tarif yang lain, lapisan yang lain. Seorang atlet menerima hadiah perlombaan sebesar 100 juta, peserta memiliki NPWP. Jadi penghasilan 100 juta, punya NPWP. Nah, karena dia di atas 60, otomatis dia kena lapisan kedua ya, yang batasnya sampai 250. Maka lapisan pertama, teman-teman hitung 5% kali 60, 3 juta. Lapisan kedua, 15%. Nah, ini yang kayak Bu Citra ajarin ya. Dari 100 juta sisa berapa? Udah dipotong 60, maka sisanya adalah 40 juta. Maka 15% dikali 40 juta, hasilnya adalah 6 juta. Karena sini sudah masuk ke lapisan yang pertama. Sehingga sisanya berapa, itulah yang dikalikan dengan tarif nomor 2. Maka total PPh-nya lapisan pertama 3 juta, lapisan kedua 6 juta, totalnya adalah 9 juta. Penghasilan neto atau bersihnya yang diterima oleh peserta 100 juta, tadi ya penghasilannya, hadiahnya, dipotong PPh-nya 9 juta, maka dia menerima sebesar 91 juta. Nah, seperti itu teman-teman contoh untuk peserta kegiatan yang melewati 2 lapisan. Nah, ini yang untuk 3 lapisan. Sama aja teman-teman caranya. Jadi kalau ini contohnya 350 juta ya, berarti melewati 3 lapisan, 60, 2,5 dan 500 ya. Di sini dia sudah menabung 60 juta dengan pajaknya 3 juta. Di lapisan kedua maksimal 2,5, maka dia menambahnya 190, totalnya 28.500. Nah, sisanya 350 dia sudah motong sampai 250, maka sisanya yang di sini 100 juta dikalikan dengan tarif lapisan yang ketiga 25%, maka hasil pajaknya adalah 25 juta. Di total lapisan 1, 2 dan 3 total pajak yang harus dia bayar adalah 56.500. Atau kalau teman-teman mau cari efektif rata-ratanya 56 juta pajaknya dibagi dari hadiahnya, maka tarif efektifnya 16,14%. Nah, tapi ini boleh diabaikan saja ya, karena Bu Citra mengajarkannya pakai yang versi manual seperti ini ya. Jadi boleh diabaikan saja untuk tarif efektif rata-ratanya. Nah, ini untuk yang 5 lapisan, ya caranya masih sama teman-teman ya. Di sini 6 miliar. Nah, Bu Citra kemarin sampaikan, kalau penghasilannya di atas 5 miliar, otomatis yang ini sampai sini itu seperti rumus ya. Jadi hasilnya akan terus sama. 3,285, 625, 1,3. Ini akan sama terus. Yang berbeda hanya di lapisan terakhir. Karena ini adalah sisanya gitu ya. Karena ini 6 miliar, maka sampai lapisan ke sini sudah menabung 5 miliar. Maka sisanya adalah 1 M ya. 1 M dikalikan 35%, hasilnya 350 juta. Maka di total lapisan pertama sampai kelima hasilnya PPh 21-nya adalah 1,794 miliar. Nah, jadi yang berbeda nantinya hanya di lapisan ke 5. Kalau misalnya di sini 8 miliar ya berarti di sini nanti sisanya dikurang 5 miliar berarti 3 miliar. Se se apa, dari 1 sampai 4 akan tetap sama, 3, 2, 5 dan seterusnya. Itu karena sudah menjadi sebuah rumus gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh yang tanpa NPWP.
Seorang peserta kegiatan lomba menerima hadiah 50 juta, namun dia tidak memiliki NPWP, maka bagaimana perhitungannya? Dia masih jauh dari 60 juta ya, masih under 60, maka dia hanya kena lapisan pertama. Nah, PPh-nya 2.500.000, netonya berarti 50 dikurang 2 juta, hasilnya 4.500.000. Ini kalau dia punya NPWP. Tapi karena dia tadi nggak punya NPWP, maka dia menggunakan perhitungan yang sebelah kanan ya teman-teman ya, dengan tarif lebih tinggi 20%. Caranya adalah tinggal 5%-nya masih sama, 5, 15, 25, 30, 35. Nah, hanya saja ditambahkan 120%. Nah, menggunakan jadi tarif efektifnya rata-ratanya 6%. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai, "Bu, boleh nggak 5% kali 120 kali 50?" Boleh. Tapi kalau mau dibikin tarif efektif seperti ini jadi 6% boleh juga. Intinya hasilnya akan sama. Ya, maka perbandingannya kalau misalnya yang dia punya NPWP 2,5, kalau tidak punya NPWP dia membayar 3.500.000 lebih tinggi. Ya lumayan ya, 500.000 ya. Nah, jadi penghasilan neto dia kalau dia nggak punya NPWP dipotong 3 juta jadi 47 juta. Maka peserta tanpa NPWP membayar 500.000 lebih banyak dibandingkan peserta yang ber-NPWP. Nah, ini adalah insentif nyata untuk segera mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ya, semua bisa jadi subjek tapi belum tentu menjadi wajib, ya. Nah, ini boleh kita skip aja. Nah, ini kesalahan klasifikasi. Ini biasanya yang terjadi yang teman-teman ya dalam peserta kegiatan. Yang pertama, salah tadi misalnya yang harusnya dia uang saku gitu ya, atau hadiah bukan objek, tapi, dia dipotong. Nah, atau tadi reimburse, oh sorry ini kebalikannya. Jadi, harusnya dipotong ya uang saku dan hadiah, padahal harusnya dipotong gitu ya. Terus mekanismenya salah, pakainya PPh 23 jasa, padahal harusnya 21. Salah pakai tarif, misalnya nggak pakai, tarif progresif 5 lapisan ataupun salah menggunakan lapisan, harusnya dia cuma 5% dikenain sampai 15. Tidak menerbitkan bukti potong. Nah, nggak boleh karena nanti kita harus mengkreditkan pajak yang sudah kita bayar di akhir tahun. Nah, ini konsekuensinya kalau tadi salah ya, ada sanksi administrasi bunga, denda, terus ada resiko pidana kalau memang sengaja, dan tentunya kalau memang berulang kali penyelenggara melakukan kesalahan, pastinya akan ke reputasi ya teman-teman ya. Karena, oh jangan ikut di PT itu, soalnya kalau misalnya dia bikin kegiatan tuh nggak bener motong pajaknya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya, mungkin teman-teman itu untuk materi kita terkait dengan PPh 21 atas peserta kegiatan. Jadi memang berbeda pengenaannya dengan pegawai tetap tentunya karena memang ini bukan pegawai ya, insidental saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.